Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang cerdas berkarakter. Apakah kalian hari ini masih semangat untuk belajar? Tentu masih ya, karena kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita mulai belajar dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Baca basmalah bersama-sama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya serta membedakan antara gaya dan gerak. Yuk kita mulai saja. Anak-anak, Udin dan keluarga sedang berlibur ke daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Tepatnya mereka pergi ke kawasan Puncak Bogor, karena di sana ada sebuah tempat wisata yang disebut dengan Telaga Warna. Telaga Warna adalah sebuah tempat wisata yang terdapat di kawasan Puncak Bogor. Tempatnya sangat sejuk dan asri. Adakah yang sudah pernah pergi ke sana? Jika sudah ada, tulis di kolom komentar ya. Ya, anak-anak, ada sebuah cerita turun-temurun tentang asal mula Telaga Warna. Apakah kalian ingin tahu bagaimana ceritanya? Yuk simak baik-baik ya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, demikian tadi cerita tentang asal mula Telaga Warna anak-anak. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu tentang cerita ini pada kolom komentar ya.
Setelah tadi kalian menyimak dengan baik cerita tentang asal mula Telaga Warna, sekarang lakukanlah kegiatan 1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi ya anak-anak. Pertanyaan yang pertama, siapa tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Yang kedua, di mana raja melakukan pertapaan? 3. Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? 4. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Dan yang kelima, bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Anak-anak hebatku, cerita asal mula Telaga Warna tadi adalah salah satu contoh cerita fiksi. Apa ya yang dimaksud dengan cerita fiksi? Tahukah kalian? Nah, pada tema 8 ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Ya, pengertian dari cerita fiksi adalah karya sastra yang dibuat dari imajinasi atau khayalan pengarang. Cerita fiksi memiliki ciri-ciri antara lain 1. Sifatnya rekaan. 2. Bertujuan untuk menghibur. Yang ketiga, bersumber dari peristiwa nyata atau khayalan pengarang. Yang keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang kelima, mengandung pesan moral atau amanat tertentu. Anak-anak di tempat wisata selain melihat keindahan alam juga terdapat tempat bermain untuk anak-anak. Nah, terlihat Udin sedang bermain ayunan bersama dengan saudaranya di tempat wisata itu. Udin menarik ayunan, kemudian mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Yuk mengingat kembali ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya yang diberikan oleh Udin terhadap ayunan adalah tarikan dan dorongan. Akibatnya, ayunan itu bergerak. Perhatikan gambar sebelah kiri ini. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Nah, dari kegiatan yang dilakukan Udin ini, kita juga belajar tentang gerak. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Sekarang anak-anak, untuk membedakan antara gaya dan gerak, lakukanlah kegiatan 2 ya. Perhatikan gambar A dan B. Gambar A menunjukkan kegiatan menarik meja dan gambar B menunjukkan kegiatan mendorong meja. Setelah kalian lakukan kegiatan percobaan sederhana ini, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang terjadi pada meja saat ditarik? 2. Kemana arah meja saat ditarik? 3. Apa yang terjadi pada meja saat didorong? 4. Kemana arah meja saat didorong? Dan yang kelima, tuliskan perbedaan antara gaya dan gerak. Ya, anak-anak hebatku, demikian tadi video pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi siapa saja yang mau belajar bersama di channel ini. Tulis di kolom komentar ya jika video ini bermanfaat bagi kalian. Dan mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.